Kepada para peserta, dimohon untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan melalui kolom chat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dewamade Pratnyana Kusuma sebagai MC yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Yang terhormat, Koordinator Program Studi Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana, Bapak Dr. Insinyur Iketut Gede Suartana, Eskom Mkom IPM Asian Engineer. Yang kami hormati, Komisi Tugas Akhir, Bapak Igusti Ngurah Anom Cahyadi Putra ST MCS. Yang kami hormati, pembicara pada hari ini, Bapak Igede Surya Rahayuda Mkom, serta seluruh panitia dan peserta workshop tugas akhir 2025 yang kami banggakan. Puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat-Nya lah kita dapat melaksanakan acara pada hari ini, Sabtu 14 Juni 2025, dalam acara workshop tugas akhir 2025. Adapun susunan acara pada hari ini diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, himne Udayana, Mars FMIPA dan Mars Informatika, lalu sambutan koordinator program studi Informatika yang akan sekaligus membuka acara, dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai workshop tugas akhir 2025, sesi diskusi, dan diakhiri dengan penutupan. Hadirin, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak untuk memohon kelancaran acara pada siang hari ini. Izinkan saya memandu sesi doa pada kali ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Sebelum melanjutkan kegiatan kita selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, himne Udayana, Mars FMIPA, dan Mars Informatika. Kepada panitia dipersilahkan.
berpadu, tupai cita-cita bersama demi masa depan. Belajar meneliti, mengabdi tugas kami, mengabdi bagi Indonesia Jaya. Lupakan segala perbedaan, mari bersatu dan berkarya. Fakultas MIPA, lupakan segala perbedaan, mari bersatu dan berkarya. Fakultas MIPA, MIPA Jaya, Jaya, MIPA Jaya, Jaya, MIPA Jaya, Jaya Udayana. Informatika Udayana Jaya, berkarya sepenuh jiwa, meraih cita-cita mulia, bersatu tiada perbedaan. Hima ikhwan dan aspirasi, mengukir sejuta prestasi. Insan cerdas, tangguh dan mandiri, siap sedia membangun negeri. Informatika Udayana Jaya, berkarya sepenuh jiwa, meraih cita-cita mulia, bersatu tiada perbedaan. Hima ikhwan dan aspirasi, mengukir sejuta prestasi. Insan cerdas, tangguh dan mandiri, siap sedia membangun negeri. Bersamamu ku meraih mimpi, bersamamu wujudkan harapan, masa depan cerah dan gemilang. Informatika you always number one. Jaya selalu kau alma materku, majulah untuk Indonesia Jaya. Kau kan selalu ada di dadaku. Informatika you always number one. Bersamamu ku meraih mimpi, bersamamu wujudkan harapan, masa depan cerah dan gemilang. Informatika you always number one. Jaya selalu kau alma materku, majulah untuk Indonesia Jaya. Kau kan selalu ada di dadaku. Informatika you always number one. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Pelaksana Kegiatan Workshop Tugas Akhir 2025. Pada Bapak Insinyur I Gusti Ngurah Anom Cahyadi Putra STMCS, kami persilahkan. Tes satu. Apakah suara saya terdengar? Sudah, Pak. Oke ya, jadi
Ya, kebetulan saya lagi ada di gedung Pasca MIPA ya. Di sini koneksinya kurang bagus sih. Oke, mudah-mudahan suaranya tidak terganggu. Ya, oke. Yang terhormat koordinator program studi informatika, Bapak Dr. Insinyur Tutbide Suwartono, Eskom, Mkom, Sian Engineering. Kemudian yang saya hormati eh, narasumber ya, untuk workshop kali ini yaitu untuk Mendeley dari teman-teman panitia. Nah, kemudian untuk tata tulisnya eh, Bapak Igede Surya Rahayuda ya. Dan yang saya hormati juga Ketua Panitia yang beserta tim yang sudah bekerja keras ya untuk bisa melaksanakan workshop tugas akhir ini ya. Walaupun beberapa minggu sebelumnya sempat tertunda ya, akhirnya bisa terlaksana. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua ya. Oke, jadi workshop tugas akhir ini merupakan lanjutan ya dari sosialisasi percepatan eh, studi ya. Jadi sosialisasi percepatan studi yang sudah dilakukan sebelumnya dengan tujuan ya sesuai dengan namanya ya. Jadi mempercepat studi teman-teman angkatan 23 ya. Jadi kan sudah diinformasikan sebelumnya eh, dari angkatan 20 ya. Itu tugas akhir itu kita majukan ke semester 4 semester 4 ya. Nah, sehingga pelaksanaan proposal ya bukan tugas akhir tapi proposal. Nah, sehingga pelaksanaan workshopnya atau WTA-nya juga dimajukan ya. Banyak kendala yang dialami oleh teman-teman mahasiswa ya. Jadi terkait dengan bagaimana cara citasi, kemudian tata tulis juga sangat apa nama saat ujian tugas akhir terutama ya. Jadi sangat ya hampir 20% ya dari total peserta itu penulisannya itu eh, belum sesuai dengan panduan ya. Jadi diharapkan dengan adanya workshop tugas akhir ini yang mengangkat tema citasi dengan menggunakan Mendeley dan tata tulis karya ilmiah itu bisa membantu teman-teman dari angkatan 23 yang akan menyusun proposal tugas akhir itu agar lebih mudah dan proposalnya juga sesuai dengan panduan dan tata tulisnya juga ya sesuai dengan format yang ada di prodi informatika. Oke, ya, jadi tanpa panjang lebar lagi, terima kasih kepada semua yang sudah banyak membantu sehingga terlaksananya workshop ini pada peserta. Jadi selamat mengikuti pelaksanaan workshop ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dalam membantu penyusunan proposal tugas akhir. Sekian dari saya, supaya tidak banyak memotong waktunya nanti. Waktu saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.
Acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Koordinator Program Studi Informatika Universitas Udayana yang sekaligus membuka acara workshop tugas akhir 2025 secara resmi. Kepada Bapak Dr. Insinyur Iketut Gede Suhartana, Eskom Mkom IPM Asian Engineer, dipersilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan. Pertama-tama yang saya hormati, Ketua Komisi Tugas Akhir, Pak Anom, selaku penanggung jawab kegiatan workshop tugas akhir. Yang saya hormati dalam ini adalah narasumber dalam penulisan tata tulis ya, penulisan tugas akhir termasuk proposal, Pak Surya Rahayuda yang nanti akan menjadi narasumber, serta difasilitasi oleh teman-teman mahasiswa di dalam kegiatan workshop tugas akhir. Terutamanya adalah tentang penyampaian materi penulisannya, terutama dalam sitasi dengan Mendeley. Puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widi Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat ketemu kembali dalam suasana sehat, walaupun kemarin sudah ada diskusi akademik, sekarang kita lanjutkan dengan workshop tugas akhir. Nah, agak berbeda yang disampaikan oleh Ketua Komisi tadi. Nah, ternyata di sini ada tambahan. Memang betul ini adalah perpanjangan dari atau lanjutan dari percepatan studi ya. Saya sangat berterima kasih karena ini tumben materinya adalah tentang sitasi. Ya, ini tentu sangat baik ya. Terutamanya adalah bagaimana melakukan sitasi terhadap publikasi orang yang akan menjadi referensi di dalam penulisan karya ilmiah khususnya. Maka dari itu, kepada teman-teman khususnya yang mengikuti WTA, yang pada kesempatan ini adalah untuk teman-teman angkatan 2023, sebagai prioritas ya, tentu nanti ada beberapa yang memang belum untuk kakak kelasnya, ya silakan. Semoga ini menjadi materi yang baik ya. Saya berharap ini bisa disimak dengan baik, sehingga nanti penulisan proposal, penulisan karya tulis yang lain pun, yang melibatkan sitasi karya ilmiah pihak lain, itu dapat disajikan secara baik. Tentu harapannya melalui materi tata tulis karya ilmiah dan bagaimana melakukan sitasi menggunakan Mendeley, itu akan sangat berguna nanti pada saat melakukan publikasi, terutamanya publikasi. Ya, agar jangan sampai nanti sitasi yang dilakukan itu tidak sesuai dengan pola-pola yang memang diinginkan oleh publisher. Gitu. Tentu dalam hal ini, dengan adanya materi tata tulis dan penggunaan Mendeley dalam melakukan sitasi, itu akan sangat membantu dalam, terutamanya adalah bagaimana membuat sitasi yang valid ya, yang valid, yang sesuai begitu ya. Kemudian sehingga dalam proses penulisan proposal dan publikasi yang lain itu tidak menjadi kendala. Nah, sekali lagi saya berpesan kepada teman-teman khususnya sebagai partisipan yang pada kesempatan ini ikut dalam kegiatan workshop tugas akhir ini, itu harus menyimak dengan baik, kemudian silahkan tanyakan kepada narasumber hal-hal yang dipandang perlu, begitu. Kemudian berikutnya segera melakukan penyusunan sesuai dengan tata tulis yang sudah disyaratkan oleh KTA, sehingga nanti proses di dalam ujian proposal khususnya yang memang dipercepat seperti yang disampaikan oleh Pak Anom tadi, yang kita akan lakukan ujian proposalnya itu adalah di akhir semester 4. Jadi semoga bisa dilakukan dengan tepat waktu, itu setelah nilai semuanya keluar ya untuk akhir semester 4. Nah, itu yang bisa saya sampaikan sehingga nanti disimak dengan baik, kemudian
tidak menunda-nunda ya, karena terus terang saja angkatan 23 ini adalah angkatan cukup banyak jumlahnya gitu. Saya berharap teman-teman mahasiswa angkatan 23 itu akan bisa lulus tepat waktu ya. Jadi jangan menunda-nunda. Kemudian hal-hal yang memang perlu didiskusikan dengan pembimbing silahkan. Tapi paling tidak dengan kegiatan ini sudah terbantulah paling tidak melakukan citasi. Yang saya titip pesan juga adalah tolong nanti teman-teman angkat 2023 khususnya pada saat melakukan citasi mungkin bisa melihat referensi-referensi yang memang diterbitkan referensi dari publikasi dosen ya atau kakak-kakak kelasnya yang sudah dimuat di dalam jurnal ya. Jadi tentu sangat banyak ya jurnal yang sudah terbit yang diterbitkan oleh dosen, kemudian berikutnya kakak kelasnya itu bisa menjadi referensi ya, disesuaikan dengan materinya, kemudian disitasi di sana. Sehingga satu melalui yang media seperti ini itu akan meningkatkan jumlah citasi dari jurnal yang kita miliki khususnya baik Jeliku, Jinatia, kemudian Jugita, mungkin ya ADCIK, khususnya terhadap citasi dari publikasi dosen dan mahasiswa ya. Nah, beberapa yang saya perhatikan itu kalau beberapa waktu yang lalu tidak terlalu banyak ya. Tapi paling tidak sekarang teman-teman karena OJS ya sudah free gitu, silakan nanti dibaca-baca publikasi dari dosennya ya. Sehingga nanti jurnal kita cepat terangkat untuk bisa diakreditasi menjadi lebih baik. Gitu. Mungkin itu pesan saya ya. Pertama dalam mungkin Pak Surya bisa menegaskan agar lebih banyak mensitasi daripada publikasi dosen ya dan mahasiswa yang termuat di dalam jurnal kita, apalagi ada yang jurnal internasionalis ya. Saya pikir itu semoga menjadi atensi, kemudian dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Ide Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa, kegiatan workshop tugas akhir yang berhubungan dengan tata tulis dan penggunaan Mendeley dalam citasi, saya nyatakan pada hari ini dinyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan selamat berworkshop tugas akhir. Waktu saya kembalikan. Demikianlah sambutan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Koordinator Program Studi Informatika Universitas Udayana. Kami ucapkan terima kasih. Dengan demikian, acara workshop tugas akhir 2025 resmi dibuka. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Iketut Gede Suhartana, Eskom Mkom IPM Asian Engineer, dan Bapak Insinyur Igusti Ngurah Anom Cahyadi Putra STMCS yang telah menghadiri acara pada hari ini. Kepada Bapak, tanpa mengurangi rasa hormat, kami persilahkan untuk meninggalkan room meeting apabila ingin melanjutkan aktivitas lainnya. Oke, terima kasih. Selamat berworkshop ya, teman-teman peserta. Jadi saya tunggu saat ujian, mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi penulisan proposalnya. Oke, terima kasih. Saya izin untuk leave ya. Terima kasih. Izin Pak KPS. Ini duluan ya.
Acara dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai workshop tugas akhir 2025 yang akan disampaikan oleh Bapak Igede Surya Rahayuda, MKOM. Selamat siang. Apa suara saya terdengar? Selamat Sudah, siang, Pak. Bapak. Sudah, Bapak. Om Swastiastu, Assalamualaikum, salam nama budaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Prodi Informatika, itu masih ada Bapak, sudah gitu. Bapak Dr. IR Gede Sultan Fkom MKom IPM SNM, yang terhormat Bapak Komisi Tugas Akhir, mungkin tadi sudah izin Bapak Trigusti Ngurah Anom Cahyadi Putra STMPS, yang saya hormati seluruh panitia dan teman-teman mahasiswa peserta workshop tugas akhir. Nah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan materi pada workshop hari ini. Dan perkenalkan, saya Igede Surya Rahayuda, dan pada sesi ini kita akan bersama-sama membahas topik penulisan proposal dan tugas akhir. Harapan saya materi ini bisa menjadi bekal awal yang bermanfaat untuk menyusun tugas akhir secara lebih terarah dan sistematis. Saya izin share screen. Baiklah, mohon izin sebelumnya, Bapak, untuk mengingatkan bahwa waktu pemaparan materi akan berlangsung selama 60 menit dan akan dilanjutkan dengan sesi diskusi selama 30 menit. Kepada Bapak, saya persilahkan. Materi hari ini tentang workshop penulisan, ada dua, jadi nanti ada proposal dan tugas akhir. Mungkin uh, rata-rata hampir sama, tapi ada sedikit juga perbedaan. Yang pertama ini tentang format. Nah, untuk format ini nanti dia berlaku untuk proposal juga, untuk tugas akhir juga. Yang pertama mungkin tentang percetakannya. Jadi kertas yang akan digunakan adalah HPS 80 gram. Kemudian ukuran kertasnya A4, atau kalau di dalam milimeter sekitar 216 kali 279 milimeter. Nah, dicetak dalam implek, maksudnya simplek itu adalah cetak dari satu halaman, tidak bolak-balik. Jadi halaman satu kertas itu di depannya saja, nggak bolak-balik. Itu maksudnya dalam format cetak simplek. Jadi depannya aja, belakangnya kosong. Kemudian covernya menggunakan kertas buffalo warna putih, di mana ini merupakan simbol dari bendera Fakultas MIPA dari Udayana. Ya, jadi kan MIPA ada benderanya. Mungkin selain bendera ada lagi yang lain, itu warnanya agak beda. Nah, kalau benderanya MIPA itu warna putih, nah jadi disesuaikan dengan warna bendera dari fakultas. Jadi kertas buffalo warna putih. Kemudian untuk marginnya itu top dan leftnya 4 cm, kanan dan bawah 3 cm. Nah, jadi mungkin maksudnya di sini di kiri sama atasnya agak lebih besar ya, top sama left. Karena kalau di left kan dia nanti bakalan dijilid ketika halamannya banyak, biar nggak terlalu nempel ke kiri gitu. Untuk halaman, nah nanti dalam proposal dan tugas akhir itu secara umum dia dibagi jadi tiga, jadi ada awal, ada utama, sama akhir. Nah, awal itu maksudnya seperti daftar-daftar, itu cover, daftar-daftar, dan yang lainnya. Itu peaknya ada di tengah bagian bawah, menggunakan format angka Romawi seperti ini. Jadi I kecil yang kayak ini, I 2, 3, sama 4. Nah, selama dia masih bagian awal, dia tetap menggunakan format seperti ini, ditulis di tengah bagian bawah. Nah, kemudian di bagian utama itu dari bab 1 pendahuluan itu sampai di
daftar pusaka ya, daftar pusaka. Nah, itu di kanan atas menggunakan angka Arab 123. 134 di bagian kanan atas. Nah, pengecualian ketika dia merupakan judul dari bab ya. Misalkan bab 1, bab 2, bab 3 itu kan judulnya. Nah, judulnya itu di tengah bawah. Nah, ini agak beda sedikit ya. Bagian judul dari bab adalah di tengah bawah, tapi ketika bagian isinya itu mulai dari kanan atas. Nah, untuk tipografi, fontnya menggunakan Times New Roman, line space-nya antara baris ya, sekitar 1,5 ya. Kemudian untuk heading bab itu menggunakan uppercase 14, ukuran 14, tebal ya, bold ya. Nah, jadi uppercase itu maksudnya caps lock yang semua hurufnya itu besar itu ya, kapital semua untuk judul heading bab. Kemudian untuk subbabnya gunakan huruf kapital di awal saja. Jadi nggak semuanya huruf kapital, tapi huruf-huruf kapital di awal saja. Kita ukurannya 14 poin tebal. Ya ini tentunya nggak ikut di ini ya apa namanya kata penghubung itu ya seperti dan dari yang seperti itu dia nggak tetap di huruf kecil gitu. Biasanya sebab sih nggak sampai pakai ya, kata penghubung ya. Nah, kata penghubung dia huruf kecil, tapi yang lainnya huruf kapital besar. Kemudian paragraf biasa itu sekitar 12. Nah, ini agak beda ya. Heading sama paragrafnya beda ukurannya. Sama paragrafnya dia nggak pakai bold. Oke, kemudian mungkin awalnya kita ke proposal dulu ya. Nah, ini ada penjelasan proposal itu apa, yang merupakan suatu tulisan yang harus dipersiapkan sebagai syarat untuk melakukan kegiatan dan penyusunan laporan tugas akhir. Nah, jadi sebelum menyusun laporan tugas akhir harus membuat proposal dulu. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, jadi ada 3 bagian utama, ada bagian awal, bagian utama, sama bagian akhir. Nah, bagian awal itu adalah sampul depan, lembar judul, lembar pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Kemudian untuk bagian utamanya ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan jadwal pelaksanaan penelitian. Nah, di bagian akhir itu ada daftar pustaka dan lampiran. Oke, untuk di awalnya kita ke cover dulu, ini bagian awal. Contoh covernya seperti ini ya. Ini ada di referensi yang kita akan terus gunakan sampai saat ini masih ya. Jadi di penulisan proposal tugas akhir tahun 2021 itu ada formatnya. Di awalnya itu adalah judul proposalnya, kemudian diikuti dengan tulisan proposal tugas akhir. Ini kemudian ada logo atau simbol dari Udayana, diameternya sekitar 3 cm. Nah, setelah itu ada nama diikuti dengan NIM. Kemudian yang di bagian akhir ada prodi, fakultas, universitas, kota, dan tahun. Untuk kertasnya pakai kertas A4 seperti yang dijelaskan. Nah, setelah cover ada pengesahan. Nah, pengesahan di sini ada 2, ada persetujuan dan lembar pengesahan. Untuk lembar persetujuan tersebut yang ditujukan untuk dosen pendamping. Kemudian untuk pengesahan ditujukan kepada dosen pengudi. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada persetujuan sama pengesahan. Nah, setelah lembar pengesahan tersebut ada kata pengantar. Ya, jadi kata pengantar ini memuat uraian singkat mengenai maksud penyusunan proposal tugas akhir,
dan ucapan terima kasih kepada pihak yang berjasa dan berjasa pada keberhasilan penyusunan proposalnya. Kata pengantar tidak memuat hal-hal yang ilmiah. Di pojok kanan bawah paragraf pengantar ditulis kota, bulan, tahun, dan kata penulisnya. Jadi isi penulis bukan nama dia ya kalau proposal. Mungkin nanti kalau di tugas akhir di sini tulis ada namanya. Di sini dia penulis bisa aja masuk. Jadi kota, bulan, tahun, sama kata penulis. Nah, di sini ada kata-kata awal, kemudian pihak-pihak yang berjasa siapa saja di sini dituliskan berurutan. Nah, untuk daftar isi proposal, kira-kira nanti jadinya seperti ini ya. Mungkin di sini agak berbeda sama tugas akhir nanti ya. Kalau proposal ini dia belum ada bab ya, belum ada bab-bab. Nah, untuk bagian awal itu ada lembar judul itu sampai daftar lampiran gitu kan. Lembar judul sampai daftar lampiran. Kemudian untuk bagian utamanya, jadi nggak pakai bab ya, jadi langsung dia ke latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka tadi. Nah, kemudian ada metodologi penelitian, jadwal pelaksanaan penelitian, daftar pustaka. Ini bagian akhirnya ada dua, daftar pustaka sama lampiran. Nah, kalau proposal kira-kira tampilan daftar pustakanya seperti ini. Ya, kemudian untuk daftar tabel, ini untuk proposal. Jadi ada nomornya ya. Nomornya itu menyesuaikan dengan nomor di mana bab dari daftar tabelnya itu umumnya ini sesuai sih dia sama judul tabelnya. Misalkan tabelnya ada di bab satu, dia jadinya satu titik satu, nama tabelnya apa. Nah, nanti dia ini menyesuaikan dah sama nama tabel, sama nama judul tabel yang ada di tiap babnya itu. Ini 2.1 ini karena dia ada di bab 2 gitu ya. Kalau 3.1 ini biasanya dia di bab 3. Kalau yang 1, 2, 3 ini kan urutannya dia. Ketika dia di bab 3 ada 3, tentunya dia seperti ini 1, 2. Nah, daftar gambar sama juga seperti daftar tabel ya. Berdasarkan nama dari judul gambarnya. Oke, kemudian untuk lampiran, ini daftar lampirannya ada di awal ya daftarnya. Sementara lampiran-lampirannya ini dia ada di bagian akhir, nanti yang paling akhir itu disesuaikan juga dengan nama judulnya. Biasanya judulnya udah ada nomor karena berdasarkan urutan lampirannya. 1, 2, 3 gitu. Nah, karena dia di bagian akhir banget, mestinya kan lampiran dia nggak mungkin ada di dalam bab. Jadinya nomornya ya satu seperti ini nggak kayak daftar gambar sama daftar tabel tadi yang ada 1 titik 2 nih. Nah, itu untuk tadi yang bagian awal, kemudian yang bagian utamanya ada sekian ya. Jadi ada latar belakangnya, rumusan masalah. Nah, latar belakang itu nanti menjelaskan mengapa penelitian ini penting dan perlu dilakukan. Maksud alasan, argumen, serta kedudukannya jika merupakan bagian dari studi yang mendesak. Nah, jadi menjelaskan kenapa awalnya penelitian itu dilakukan. Lanjutannya ada rumusan masalah. Dan di sini rumusan masalah merupakan pernyataan singkat tentang masalah dan ruang lingkup penelitian. Bisa berupa pertanyaan atau pernyataan. Nah, jadi bisa pertanyaan gitu ya, biasanya ada sih yang buat kayak bagaimana gitu ya, bagaimana penelitian ini mampu gitu. Nah, pertanyaan atau bisa berupa pernyataan serta menjelaskan secara singkat pendekatan atau konsep untuk menjawab masalah tersebut. Nah, jadi dirumuskan masalah-masalahnya apa saja gitu yang akan diselesaikan dalam penelitian. Nah, kemudian ada batasan masalahnya. Nah, mungkin dari rumusan masalah tersebut
nggak secara detail akan menyelesaikan permasalahan-permasalahannya itu, yang nggak semua permasalahan dalam lingkupnya itu yang diselesaikan, ada juga yang dibatasi. Yang di sini dijelaskan batasannya apa saja, menjelaskan hal yang tidak akan dibahas atau diteliti dalam penelitian. Kemudian tujuan penelitian. Nah, pernyataan singkat tentang apa yang ingin dicapai atau diselesaikan. Nah, tujuannya nanti misalkan apa. Kemudian ada manfaat, ya, manfaat penelitian, memuat sasaran dan manfaat yang akan diperoleh dari penelitian, baik untuk pengembangan ilmu, teknologi, metodologi, atau pembangunan nasional. Jadi, kira-kira penelitian itu kalau selesai itu akan bermanfaat di mana saja. Kalau mungkin singkatnya itu bisa apa namanya dilihat dalam sisi pendidikan pendidikan ataukah di pengabdian gitu, atau di Mohon maaf memotong, Bapak. ya. Mohon izin, sepertinya suara Bapak agak bergema. Apakah bisa diperbaiki terlebih dahulu agar lebih jelas, Bapak? Oh, ya, bentar. Mungkin dia masuk ke ini saya juga ya, apa namanya, ke webcam juga mungkin ya. Terus sekarang udah biasa apa belum? Baik, Bapak, sekarang sudah lebih jelas suara Bapak. Oh ya, masuk masuk dua mungkin ya. Nah, saya soalnya nyalain webcam sama mikrofon. Ya, ini ada tadi sampai manfaat ya. Nah, kemudian lanjut ke tinjauan pustaka. Nah, di sini menjelaskan teori, temuan, dan landasan empiris dari penelitian sebelumnya yang relevan dan mendasari ide serta pendekatan untuk pemecahan masalah penelitian. Nah, di sini tinjauan pustaka ini biasanya dia akan banyak ada referensi-referensi atau daftar pustaka nanti ya. Di sini dia akan apa namanya? Daftar pustaka yang digunakan itu disebutkan di sini. Nah, untuk proposal masih jadi satu, dia tinjauan pustakanya jadi satu aja antara eh, tinjauan teori sama empiris dijadikan satu. Nanti di TA baru dia kepisah tinjauannya antara teori dan empiris, dia dipisah jadi dua. Nah, itu untuk tujuan tinjauan pustaka. Yang selanjutnya ada metodologi penelitian. Nah, di sini menjelaskan secara rinci seluruh rancangan dan prosedur pelaksanaan penelitian, termasuk variabel, pengumpulan dan analisis data, metode atau algoritma yang digunakan, skema sistem dan pengujian, serta lokasi dan waktu penelitian. Ya, di sini dijelaskan algoritmanya, mungkin nanti apa yang digunakan, atau alur-alur metodenya seperti pakai misalkan kayak waterfall atau RAD yang lain-lain itu. Atau AI mungkin gitu ya, sekarang kan banyak yang AI sih. Nah, mungkin di sini masih jadi satu juga seperti ini ya. Nanti kalau di TA ada dua juga nanti. Ada yang komputasi berbeda sama yang perangkat lunak gitu ya. Jadi untuk TA masih ada dua aja ya. Ada di bagian komputasinya atau pengembangan perangkat lunak. Nah, kalau di sini di proposal dia masih jadi satu jam itu. Yang terakhir ada jadwal pelaksanaan penelitian. Ini memuat perkiraan waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas akhir. Nah, di sini biasanya ada kayak tabel, tabel disesuaikan sama metode alur-alur penelitiannya. Ya, misalkan teman-teman kan pakai waterfall itu dari apa ya? Dari misalkan awalnya pengumpulan data kan gitu ya, pengumpulan data, desain, implementasi. Nah, nanti di jadwal pelaksanaannya juga sama seperti metodenya itu gitu. Misalkan pengumpulan datanya di bulan apa sampai bulan apa gitu. Kemudian implementasinya dari hari apa sampai hari apa kayak gitu. Dan sampai dia selesai ke terakhir misalkan apa ya? Evaluasi sama pelaporan dan gitu ya. Evaluasi sama pembuatan laporan nanti berapa 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 lama gitu. Umumnya sih sekitar 4 bulan biasanya ya. 4 bulan itu dikali 1 bulannya empat minggu, jadi sekitar 16.
16 blok gitu sih nanti ada kira-kira. Ya, itu nanti disusun berdasarkan alur penelitian yang direncanakan. Ya, ini yang terakhir dari proposal ada daftar pustaka. Nah, berdasarkan referensi dari tahun 2021 tersebut disusun secara vertikal ya, berdasarkan urutan abjad seperti ini. Jadi dia berdasarkan nama belakang ya, nama belakang dari penulis. Nah, ini misalkan nama belakangnya A, dia ada di awal gitu. Sorry. Nah, B, C, L gitu, S, T, T. Berdasarkan kalau diperhatikan di sini ini bisa kalau di Mendeley kita gunakan apa ya? Apa namanya itu? Association Psychological gitu. American gitu ya, American Psychological apa gitu. Kepanjangannya apa gitu kalau nggak salah. Dia mirip kayak gini juga sama. Nah, jadi disusun. Nah, kalau buku atau teman-teman kalau manual seperti ini jadinya. Buku, nama penulis, tahun, judul buku, terbitan ke edisi berapa, nama penerbit sama kota terakhir. Nah, ini kan ada jurnal juga sama sebenarnya. Nah, ada jilid sama kota. Nah, kalau di Mendeley kalau nggak salah apa ini miripnya kayak ini ya. Nah, nanti coba di. Oh, ada. Oh, bagian akhir, sorry. Bagian akhirnya dua ada ya. Ada daftar pustaka sama lampiran. Ya, ini yang terakhir daftar. Bukan daftar, lampirannya. Nah, lampirannya seperti ini biasanya. Ada di bagian akhir setelah daftar pustaka itu ada lagi halaman lampiran. Misalkan lampiran 3 gitu ya. Contoh sampul depan nanti di sini ada ini gambarnya. Dia biasanya banyak halamannya ini lampiran apalagi kalau teman-teman melampirkan kode programnya di sini. Jadi ini bakalan banyak banget kode program. Ya, bisa gambar segala macam. Misalkan ya ada yang survei ya, survei apa namanya? Survei ke teman-teman atau survei kemana gitu yang perlu didokumentasikan. Nah, di sini bisa didokumentasikan foto-fotonya dibuat di sini gitu di lampiran. Nah, banyak ada di sana. Itu mungkin tentang proposal, kemudian kita lanjut ke tugas akhir. Nah, tugas akhir itu merupakan karya tulis mahasiswa yang menyajikan hasil penelitian teoritis, eksploratif, deskriptif, observatif, atau eksperimental yang disusun secara metodologis, logis, dan sistematis. Ini sama juga sama proposal, ada 3 bagian. Ada bagian awal, bagian utama, dan bagian akhir. Untuk bagian awal dia ada sampul depan, lembar judul, lembar persembahan, ada lembar pernyataan, lembar pengesahan, kemudian ada abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel. Ya, jadi ada tambahan ini. Kalau di proposal itu nggak ada persembahan sama pernyataan sama abstrak. Ya, ini ada tambahan lagi 3 di bagian awal untuk tugas akhir. Kemudian di bagian utama nanti dia dibagi-bagi jadi berapa bab. Itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5 bab. Ada pendahuluan, tinjauan pustaka, analisis dan perancangan sistem, hasil dan pembahasan. Yang kelima ada kesimpulan. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di pendahuluannya, kalau tadi di proposal dia dipisah gitu, kalau di TA dia ditaruh di dalam pendahuluan gitu jadi ya latar belakang rumusan masalah ini sama sih kayak tadi, cuman ada tambahan di sistematika penulisan saja untuk TA. Nah, kemudian untuk tinjauan pustaka nanti ada 2, ada tinjauan teori sama tinjauan empiris. Ya, jadi teori itu maksudnya misalkan teman-teman membuat tentang algoritma naif Bayes, jadi bisa diambil dari teori di mana gitu ya. Jadi nggak apa namanya, nggak harus yang relevan sama penelitiannya. Yang penting dia apa namanya,
Yang penting dia menyebutkan aja secara teori dari Naib Bayes itu seperti apa. Nah, kemudian kalau tinjauan empiris adalah tinjauan yang berdasarkan ada relevansinya antara eh, apa namanya? Antara referensi tersebut sama tugas akhir yang dibuat. Jadi yang mirip-mirip gitu. Itu maksudnya tujuan empiris. Kalau tujuan teori nggak harus dia mirip sama TA yang kita buat. Yang penting teorinya itu ada di sana. Kemudian yang ketiga analisis dan perancangan sistem. Nanti ada yang pertama ada data dan metode pengumpulan data. Yang kedua ada desain sistem atau metode gitu. Yang terakhir ada evaluasi. Nah, ini dia masuk di bab 3 analisis dan perancangan sistem. Di bab 4 nanti ada hasil dan pembahasan. Di bab 5 ada kesimpulan dan bagian akhir ada daftar pustaka dan lampiran. Ya sama ya bagian akhirnya sama proposal. Ya, ini untuk cover hampir sama ya, jadi hampir sama sama proposal. Hanya saja di sini kalau proposal dia pakai tulisan proposal, kalau skripsi atau TA dia udah tulisannya udah skripsi kita. Kemudian ini lembar pengesahannya, ya lembar pengesahannya seperti ini. Eh, ya lembar pengesahan aja ada yang dicantumkan. Ya contohnya lembar pengesahan aja ya, ada di referensi yang tersebut. Contohnya seperti ini lembar pengesahan. Oke, kemudian untuk abstrak dia ada dua nanti ya. Jadi ada abstrak dalam bahasa Indonesia, ada abstrak dalam bahasa Inggris. Nah, sebelumnya dia ada ini ada titel name pembimbingnya siapa. Kemudian ada abstraknya, ada keywordnya. Keywordnya sekitar 3 sampai 10 kata ya. Nah, untuk abstrak itu jangan dibuat terlalu banyak, jangan sampai 2 halaman gitu ya. Jangan sampai bagian ini jadi 2 halaman itu aja sih. Mungkin sekitar berapa ya? 150 sampai 300 kata ya biasanya abstrak ya. Ya, intinya jangan sampai lebih dari 1 halaman dia ya abstrak. Jangan terlalu panjang. Ya, dipisah ya antara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Ya, ini kata pengantarnya sama ya, hampir sama sama proposal tadi. Cuman dia beda di sini ya. Di sini udah ada kata apa namanya? Ini sama sih kota, bulan, tahun, tapi dia ada kata penyusun sama siapa yang menyusun itu. Gitu. Nah, daftar isinya jadinya dia terlihat seperti ini ya untuk bagian apa namanya? TA-nya jadinya kayak gini. Ini bagian awalnya. Bisa dilihat di sana hurufnya kapital itu. Untuk babnya kapital. Untuk subbabnya dia pakai capital H word seperti ini. Tapi ini 14 ukurannya semua. Nah, jadi kayak gitu deh. Ada bab 1, bab 2 dan seterusnya. Nah, kan. Agak beda sama proposalnya tadi. Nah, untuk bagian utamanya ini ya. Jadi di sini mungkin perbedaannya di sistematika penulisan aja ya di pendahuluan ini. Kalau latar belakang tadi kan udah dijelaskan di proposal dan lain-lain. Untuk sistematika ini bagian ini menjelaskan intisari dari masing-masing bab gitu ya. Jadi mungkin dibuat singkat aja, misalkan bab pendahuluan tentang apa gitu ya. Tinjauan pustakanya membahas tentang apa, analisisnya membahas tentang apa dan lain-lain. Ya, jadi masing-masing bab dibuat intisarinya masing-masing. Ya, ini tinjauan pustaka ya seperti tadi dia ada dua ya, tinjauan teori sama tinjauan empiris. Nah, untuk tinjauan empirisnya ya tersebut kan tadi kita harus mencari yang relevan terhadap yang dibuat. Jadi sekitar 10 tahun terakhir ini batasannya nggak boleh lebih lebih lama dari ini. Kemudian analisis dan perancangan.
ada data dan metode pengumpulan datanya. Di sini misalkan apa yang digunakan dalam mengumpulkan datanya, misalkan ada observasi, wawancara, kuesioner, atau spesifikasi datanya, misalkan seperti apa, dan metode analisisnya data. Lanjut ke desain sistem atau metode. eh, Ya, di sini nanti ada dua ya. Ada pengembangan metode komputasi. Biasanya dia metodenya pakai analisis flowchart atau tools atau uji coba parameter seperti itu ya di komputasinya. Kemudian untuk pengembangan sistem aplikasi perangkat lunak mungkin membahas juga metode komputasi tapi tidak tidak terlalu detail ke metode komputasinya tersebut. Mungkin nggak sedetail dari pengembangan metode komputasi ya. Jadi dia apa semacam nggak terlalu banyak membahas ke sana, tapi semacam menggunakan jadinya menggunakan metode komputasi, tapi lebih banyak membahas ke pengembangan dan desain sistem, implementasi sampai evaluasi gitu. Nah, kalau metode komputasi ini mungkin ada metode komputasi yang udah ada itu dikembangkan gitu. Biasanya dalam bentuk flowchart terus dicoba seperti itu. Nah, ada dua aja sih di sini ya pengembangan metode komputasi. Kemudian ini ada apa tadi? Analisis perancangan. Kemudian ada tiga ya di data, desain, dan metode sama yang terakhir evaluasi. Ya ini disesuaikan sama analisis yang digunakan ya. Apa desainnya? Kalau metode komputasi dia ada evaluasinya apa. Kalau pengembangan sistem aplikasi beda lagi evaluasinya. Kalau pengembangan sistem biasanya pakai ini ya black box gitu ya, white box, apa lagi ya pengembangan sistem atau ininya biasanya sih dua ini aja ya, fungsinya sama kodenya gitu sih. Ada juga sih yang lain misalkan mau diuji penetrationnya gitu atau apa lagi ya pengembangan sistem banyak sih misalkan kayak UI UX-nya gitu kan ada lagi. Nah kalau misalkan metode komputasi misalkan kayak mengukur performanya perbaikan atau seperti itu ya. Ini banyak kayaknya juga ya teman-teman kayak udah banyak yang tahu kayak apa ya? Ya Confucian Matrix gitu kan ya. Algoritmanya seperti apa metodenya dan banyak. Kemudian yang keempat hasil dan pembahasan. Nah di sini kalau tadi masih mengebahas analisis dan perancangan saja, di hasil dan pembahasan ini udah membahas ini apa saja gitu ya. Jadi udah hasilnya itu kayak apa gitu, hasil evaluasi. Kalau di sini kan masih evaluasi yang kita pakai apa gitu, kayak desain yang kita gunakan apa. Kalau di hasil dan pembahasan ini dia udah datanya itu apa gitu, misalkan udah dijelaskan. Kalau di sini masih yang kita akan menggunakan eh, metode pengumpulan data apa. Kalau di sini udah dari metode itu hasilnya apa gitu, udah ada di sini gitu. Desainnya seperti apa, sama evaluasinya gimana hasilnya, implementasinya gimana. Di sini dibahas di bab 4 ya, hasil dan pembahasan. Kemudian di bab 5 ada kesimpulan. Nah, kesimpulan di sini menyajikan pernyataan singkat mengenai hasil penelitian dan analisis data yang relevan dengan masalah dan pembuktian hipotesis. Sedangkan saran berisi ulasan potensi pengembangan serta pengetahuan. Ya, jadi mungkin ini maksudnya ada dua gitu ya di babnya tetap namanya kesimpulan, tapi di dalamnya ada simpulan sama saran. Ya, ya sepertinya itu aja untuk tugas akhir karena bagian-bagian lainnya sama, jadi nggak semuanya saya jelaskan. Mungkin ini ada sedikit tambahan yang sering mungkin masih keliru di gambar tabel situasi ya. Nah, gambar dia ada ditulis di bawah gambar ya, mungkin sekitar terpisah satu spasi antara gambar dan judul gambar. Mungkin seperti ini, ini gambar, ini judul gambarnya. Tapi karena kita mungkin ini saya kayaknya kayaknya berlebihan ya ketika kita tambah satu spasi di di area line space 1,5 ya. Kalau 1,5 kayaknya nggak perlu satu spasi dia udah cukup jauh jarak antara gambar sama judul gambar ya. Ini mungkin saya salah tulis. Jadi ini nggak usah terpisah satu spasi ini.
Karena 1,5 dia kayaknya udah cukup jauh. Kalau kita kasih enter terlalu jauh banget dia jadi. Mungkin nggak usah aja diisi terpisah satu spasi ini ya. Intinya dia di bawah gambar, gambarnya kayak gini. Judul gambar di sini gambar. Nah kalau tabel dia beda beda sama gambar ya. Kalau tabel dia di atasnya dia. Di atas gambar, di atas tabel, di bawahnya ada tabelnya. Gitu. Ini juga nggak usah dipisah satu spasi ya karena 1,5 udah cukup. Nah, menggunakan rata tengah, gambar rata tengah juga, tabel rata tengah. Kemudian di teks dalam tabel gunakan rata kiri yang lebih biar lebih rapi. Dia biasanya kalau pakai justify di sini agak bolong-bolong gitu jadinya. Kemudian kalau angka pakai rata kanan. Untuk teks rata kiri, untuk angka rata kanan biasanya biar mudah dibedakan kayak 5 sama 8. Oke. Oh, itu aja. Untuk citasi sesuai sama referensi tadi menggunakan ini. Oh ini dia American Psychological Association nih pakai apa? Nah tapi di referensinya tersebut juga disebutkan menggunakan ini juga ya IEEE gitu. Nah jadi kalau sesuai sama gambarnya tadi yang ini sih yang dipakai. Tapi ada juga kalau teman-teman perhatikan kalau dibaca referensinya boleh juga pakai yang IEEE gitu. Ya umumnya memang dua ini sih yang digunakan. Eh, tapi biar sesuai sama gambarnya tadi bisa pakai yang apa itu mungkin ya. Ya ini lagi satu mungkin yang sering gini ya. Mungkin agak beda sama skripsi di fakultas atau di universitas apa di prodi-prodi lainnya. Teman-teman biasanya pasti menggunakan potongan kode atau kode snippet ini ya. Nah, untuk ini kemarin sempat juga sama Pak Pak Cokorda juga apa namanya menyarankan gitu untuk kode snippet disamakan aja kita pakainya untuk pakainya tabel aja gitu dalam format tabel. Nah, sebenarnya dia bisa sih kalau nggak tabel bisa gambar gitu ya. Gambar atau tabel tapi mungkin bagusan di tabel ya karena dia kadang-kadang kepotong halaman gitu. Kalau gambar kan jarang dia satu gambar itu kepotong halaman kan ya. Nah, kan misalkan satu gambar itu satu gambarnya tapi dia di dua halaman itu kan jarang ada gitu. Nah kalau kode program kan sering dia gitu. Eh, bisa bisa dia satu kode itu bisa dua halaman. Nah itu kayaknya mendingan pakai tabel dia misalkan. Nah tabel kayak gitu. Nah untuk kode yang nggak terlalu panjang gitu bisa gunakan eh, bisa dituliskan di dalam baknya misalkan potongannya kecil seperti ini. Jadi ada nomor sama kodenya apa gitu kayak gitu. Jadi biar kelihatan angkanya ya di sini, angka nomor urutnya. Jadi misalkan nanti ada yang membaca biar gampang. Kayak ini. Kalau yang terlalu panjang banget bisa ditaruh di lampiran. Kayak gitu. Taruh di lampirannya. Ya. Ya ini referensinya berdasarkan ini ya nanti ini kemarin panitianya minta ini aja sih presentasinya ini aja referensinya enggak mungkin nanti kalau mau diminta saya share juga ya saya menyusun materinya berdasarkan referensi dari sini ya mungkin itu dari saya mungkin ya kalau modelingnya udah dijelaskan ya mungkin saya ada sih ini sedikit ya mungkin biar lebih mudah tapi ini kayaknya nggak semua pakai Microsoft Word ya kalau saya sih ini ada sih saran ini stylingnya ini bisa pakai style-style di sini gitu. Ini bisa dimodifikasi gitu nanti kita kasih stylenya berapa biar lebih gampang kita menulis apa namanya tulisan dalam jumlah yang banyak gitu ya. Nah jadi nanti di sini kan dia udah ada kayak gini jadi daftar isinya kita lebih gampang membuat apa yang sering-sering. Nah ini kayak daftar gambarnya juga. Jadinya nanti ini nih di sini kita lebih gampang buat daftar isinya itu kayak gini. Gimana dari sini?
Di sini nanti kita bisa langsungin aja dia misalkan tergantung dari headernya tadi. Kalau misalkan ini daftar isi kan banyak ya, ada ya, heading ininya nggak usah ya. Nah, jadi kita bisa buat daftar isinya biar dia lebih cepat gitu ya. Nah, jadi dia di halaman berapapun nanti di sini daftarnya bakalan sama. Ini juga sama juga untuk daftar-daftar yang lain ya. Ya, memudahkan aja biar lebih ini ya sih kadang-kadang soalnya di sini kadang kita gini ya, kalau terlalu banyak itu kadang kesusahan. Sama ini juga ya. Jadi kalau teman-teman mensitasi gambar gitu ya, usahakan mungkin dihindari aja jangan membuat sitasi gambarnya itu di judul gambar di sini gitu ya. Misalkan ini kan ngambil dari mana teman-teman buat citasinya di sebelahnya ini atau kadang-kadang di judul babnya di sini. Nah, hindari mungkin jangan nulis citasinya itu di judul bab atau di judul gambar gitu ya. Mungkin bisa dijelasin aja di paragrafnya. Biar nggak sering dah ada dia muncul di daftar isinya itu ada citasi gitu. Ya biar nggak kayak gitu. Ini juga ya. Mungkin ketika tabelnya terlalu banyak eh, di dua halaman kayak gini biar eh, yang membaca bisa apa namanya? Bisa membedakan antara ini sama ini gitu ya, bisa pakai repeat header di sini. Nah ini repeat header. Kalau nggak pakai repeat header nanti ini dia headernya kosong gitu. Kadang kalau tabelnya terlalu banyak sama tabelnya itu ada di berapa ya 10 halaman gitu, kita lupa yang bagian ini apa. Nah jadi biar headernya itu terus di repeat di setiap halaman. Itu mungkin yang sering-sering saya lihat ada ini ya problem salah-salah gitu misalkan di TA-nya senior-seniornya kemarin sih. Ya, kira-kira demikian. Nanti untuk referensi dan lain-lainnya dijelaskan sama panitia yang lainnya. Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih. Ya, waktu saya kembalikan ke panitia. Tes suara saya terdengar? Baik, terdengar Bapak. Baik, demikianlah penyampaian materi workshop tugas akhir 2025 dari pembicara kita, Bapak Igede Surya Rahayuda MKOM. Selanjutnya, kita beranjak ke sesi diskusi. Apabila ada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk menggunakan fitur raise hand. Peserta akan ditunjuk oleh MC terlebih dahulu. Kemudian, peserta memperkenalkan diri dan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Peserta juga dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat dengan format nama_pertanyaan. Baik, kepada peserta yang ingin bertanya, dipersilakan.
Bagi peserta yang berada di live streaming YouTube, bisa mengajukan pertanyaan di kolom komentar dengan format nama underscore pertanyaan. Baik, karena sudah ada yang bertanya, izinkan saya untuk membacakan pertanyaan pertama dari IGD Liang Anugrah Octavian dengan pertanyaan, jika proposal tugas akhir sudah dinyatakan lolos, namun pada saat pengerjaan ditemukan bahwa algoritma yang digunakan kurang sesuai, apakah saya diperbolehkan mengganti algoritma tersebut? Dan jika iya, apakah saya perlu mengikuti ujian proposal ulang? Baik, kepada Bapak, saya persilakan untuk menjawab secara langsung pertanyaan yang telah disampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin saya jawab pertanyaan dari Gede Liang ya. Nah, jadi kemarin dari diskusi sama Komisi Tugas Akhir Pak Anom, untuk mengganti algoritma tersebut saya rasa tidak perlu ya ujian proposal ulang selama algoritmanya tersebut tidak disebutkan dalam judul proposalnya. Demikian. Jadi yang kemarin dipermasalahkan hanya judul yang diganti ya. Judul proposal yang diganti itu harus ujian proposal ulang. Seperti itu. Dan itu pergantian judul proposal tersebut pun eh, apa namanya? Ketika itu signifikan sekali merubah merubah arti dari judulnya gitu ya. Kalau misalkan masih dia eh, tidak merubah arti dari judulnya, mungkin hanya apa ya, menambah-nambahkan sedikit saja, tapi arti dari judulnya masih sama, itu nggak perlu juga ujian ulang proposal. Demikian. Ya, mungkin demikian jawaban dari saya. Saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Saya masih di room ya. Bisa mendengar saya? Ini bisa Pak, Pak. Oke, makasih tanggapannya Pak Surya. Jadi begini ya teman-teman. Jadi pertanyaan itu mestinya diajukan ke komisi ya dalam hal ini ya. Saya memang sudah berbincang dengan komisi. Dalam hal ini, eh, kalau proposal kan setelah ujian proposal tentu ada diskusi di situ kan. Nah setelah ada diskusi kan akan ditanyakan tentang apa namanya tentang latar belakang yang disampaikan Pak Surya tadi ya latar belakang, kemudian masalahnya, metode yang dipilih untuk menyelesaikan masalahnya dan lain sebagainya kan gitu ya. Tentu dari diskusi yang di sana itu kan pasti ditanyakan biasanya dengan kondisi yang seperti ini apakah memungkinkan untuk dilakukan apa tidak kan gitu ya. Jadi tidak mungkin serta merta kemudian mengatakan langsung harus begitu gitu ya. Jadi harus begini harus begitu gitu. Pasti akan ditanyakan ke mahasiswanya.
Nah, tentu mahasiswa dalam hal ini kadang-kadang kan gelagapan ya, dalam arti pemain bisa Pak, gitu, gitu ya, bisa Bu, gitu kan. Artinya seolah-olah yakin saja gitu. Nah, kalau dalam kondisi ternyata di dalam perjalanan, ternyata metode mungkin yang dipilih itu keliru gitu, biasanya sudah tercermin biasanya waktu ujian proposal, tidakkah metodenya itu salah? Gitu. Nah, dalam hal ini tentunya itu bisa dirubah sepanjang di dalam ujian proposal, kan itu ya. Karena nanti setelah revisi itu kan sudah clear berdasarkan hasil ujian proposal gitu. Kan gitu ya. Biasanya yang terjadi masalah itu adalah kalau misalkan awalnya setuju dengan data primer gitu misalkan. Nah, ternyata data primernya susah. Misalkan begitu ya, akhirnya membutuhkan data sekunder. Nah, kalau misalkan data primer dan data sekunder kan pastinya tidak ada di dalam ini ya, dalam judul gitu ya. Mungkin ada di dalam batasan masalah misalkan kalau ada batasan masalah itu tidak akan mengulang ujian proposal gitu. Tidak mengulang ujian proposal. Tetapi kalau substansinya sangat berubah begitu, ya dan akan menyebabkan proposal itu menjadi berbeda makna, maka mesti proposal ulang. Gitu. Karena kan pada saat sudah ditentukan kelulusan, gitu, artinya dinyatakan diterima proposalnya dengan perbaikan, maka itu sudah ada kesepakatan bahwa mahasiswa bisa melaksanakannya, kemudian dengan segala pertimbangan yang sudah diajukan oleh penguji, kan gitu ya. Nah, tolong menjadi atensi, jangan sampai nanti ada yang berpikir bahwa saya sudah ajukan ujian proposal begitu, setelah itu ternyata metodenya salah. Begitu metodenya salah, tapi kemarinnya sudah oke, setuju gitu kan, dinyatakan oke, saya terima, apakah kamu bisa menyelesaikannya? Bisa Pak, gitu bisa Bu, gitu kan. Nah, pada saat itu sudah menjadi agreement ya, bahwa sesuatunya bisa dilaksanakan. Dan terutamanya yang tidak boleh berubah itu metodenya. Kalau ada perubahan metode, itu pasti akan merubah substansi daripada penelitian gitu. Jangan sampai nanti ininya apa namanya membuat proposal itu asal-asal, bikin aja dulu, nanti kita rubah aja di belakang, itu nggak bisa ya. Maka dari itu perlu di awal teman-teman pada saat menyusun proposal mungkin perlu didiskusikan dengan pendampingnya dulu ya, agar pendampingnya paham tentang apa yang mau dikerjakan. Jadi kelemahan-kelemahan dalam proposal yang bisa dipahami gitu ya. Kemudian sudah bisa diskusi sehingga meyakini bahwa proposal itu akan bisa dikerjakan. Itu penting ya teman-teman ya. Jangan sampai nanti asal-asalan bikin, kemudian ajukan toh nanti bisa dirubah gitu. Ya, bukan. Nah, kalau yang dibilang Pak Surya itu benar juga. Kalau sudah tertulis ya, karena itu kan masih, yang penting nanti pada saat revisinya nanti apa. Tetapi kalau sudah TA, itu tidak bisa. Kalau judulnya apapun itu ya nggak bisa dirubah. Gitu. Tapi kalau ujian proposal judulnya A gitu, dengan metode B, kalaupun dalam ujian lainnya, oh B ini nggak cocok nih Dek. Gimana kalau misalkan menggunakan metode C? Nah itu bisa pada saat ujian, disepakati saat ujian. Setelah di ujian diterima oleh kedua belah pihak, dalam hal ini penguji dan mahasiswa, itu sudah berlaku teman-teman. Ya, pertama biasanya jadi masalah itu biasanya yang terjadi dengan mahasiswa itu kan paling masalah datanya. Pak, ternyata data primernya sulit dicari Pak. Ya, saya menggunakan data sekunder, kira-kira gimana? Tentu dengan pertimbangan-pertimbangan pembimbing ya, itu bisa. Tentu pembimbing punya apa atensi di sana. Tentu dalam ujian TA nanti kalau apa namanya, tentu kalau penguji kan nggak tahu ya, penguji tidak tahu kalau misalkan masih datanya primer gitu. Pada saat perjalanan ternyata datanya sudah berubah gitu kan sesuatu dan alasan-alasan perubahan-perubahan itu mesti pembimbing itu tahu sehingga bisa berargumentasi saat ujian. Itu penting ya teman-teman ya. Kalau proposal sepanjang substansinya berubah, dia harus ujian proposal ulang dan menunggu jadwalnya ya. Makanya sebelumnya silakan didiskusikan dengan ujuk-ujuk kan mengajukan proposal begitu paling tidak tergambar apa yang mau dikerjakan, apa namanya, dipahami lah dari mahasiswanya dan calon pembimbingnya. Dalam ini kan pendamping yang dibilang tadi. Tolong menjadi hal yang dicermati ya teman-teman ya.
Ya, kalau TA nggak bisa ya. Kalau sudah nanti ada SK, ada surat tugas TA, itu udah nggak bisa lagi. Apalagi surat tugas pembimbing kalau gitu. Ya tentu bukan bukan setelah ujian proposal ini akan diterbitkan apa namanya diterbitkan. Pada saat revisi, pengumpulan revisi itu sebenarnya sudah final. Kalau mau dirubah, apa namanya, harus ujian proposal ulang. Ingat loh, pada saat setelah pengumpulan revisi, ya, pengumpulan revisi. Tapi kalau pada saat ini nggak ada masalah. Gitu. Nah, itu menjadi catatan teman-teman. Jangan sampai nanti ada yang berpikir, ya udah ajukan aja dulu, nanti dirubah-rubah gitu, nanti kan repot ya. Jadi soal akhirnya persiapannya nggak ada gitu. Nah, itu yang jadi masalah. Makanya diskusilah dengan pembimbing dengan baik ya. Saya pikir itu teman-teman ya. Kalau memang ada pertanyaan lanjutan silakan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Surya dan Bapak Suhartana. Untuk penanya, apakah jawaban yang disampaikan dapat diterima? Hmm, Baik, kita lanjut ke penanya selanjutnya. Dari Ide Bagus Wahyu Semara Kamajaya dengan pertanyaan, apakah diperbolehkan jika saya membuat proposal tugas akhir yang berisi kajian perbandingan terhadap dua hal dengan fokus pada tingkat keamanan dan potensi risikonya menggunakan pendekatan analisis dan simulasi teknis? Baik, kepada Bapak, saya persilahkan untuk menjawab secara langsung pertanyaan yang telah disampaikan. Dilihat jalurnya ya, Dek ya. Jalurnya apa gitu ya. Disesuaikan aja gitu. Nanti kan dari situ akan dikaji oleh calon pendamping begitu ya. Apakah nanti sesuai dengan jalurnya apa enggak gitu. Itu ya. Tentu nanti masing-masing jalur tuh punya apa namanya fokusnya sendiri gitu. Saya pikir itu tanggapannya, Dek. Nanti silakan didiskusikan. Baik, terima kasih atas jawabannya, Pak Suhartana. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Yande Pramana Yustika Pradeva. Dengan pertanyaan, tinjauan pustaka ini batasan tahunnya itu dari berapa tahun ke belakang, ya, Pak? Dan apakah harus terindeks Sinta atau Scopus, Pak? Baik, saya coba menjawab dari tadi dari penjelasan tadi dijelaskan untuk batasan sitasinya itu 10 tahun terakhir ya. 10 tahun terakhir tidak boleh lebih jauh dari itu. Kemudian apakah harus terindeks Sinta atau Scopus? Itu jawabannya tidak harus, tapi ketika teman-teman mensitasi di Sinta atau Scopus itu berarti sumbernya udah lebih baik. Demikian sih. Ya sama ini ya, mungkin dihindari mensitasi dari publikasi. Misalkan teman-teman kan nanti publikasinya sama dosen PA-nya ya. Jangan di publikasi dosen PA-nya yang sudah pernah dipublikasi disitasi karena nanti menyebabkan self citation. Nanti mungkin didiskusikan aja sama pembimbing PA-nya apakah eh, pengennya demikian atau enggak gitu. Soalnya nanti kalau ada self citation itu kadang mengurangi skor dari ininya, skor citasi dari dosen PA-nya. Biasanya sih demikian. Mungkin dari pertanyaannya yang pertama 10 tahun terakhir dan tidak harus terindeks Sinta atau Scopus. Mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya, Bapak Surya. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya dari
I Gede Putra Wiratama dengan pertanyaan, untuk timeline dari proposal tugas akhir itu bagaimana nggih Pak? Seperti pengajuan, pengumpulan, serta pelaksanaan ujiannya nih ke Pak. Terima kasih. Baik, kepada Bapak dipersilakan untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Ya, oke teman-teman, mungkin pertanyaannya agak di luar konteks nih ya. Jadi kalau Pak Surya tadi kan sebagai narasumber dalam penulisan ya, tentu dalam hal ini yang ditanyakan mungkin hal-hal yang bersifat penulisan. Harusnya yang fix menjawab itulah KTA ya. Tentang jadwal itu nanti diikuti aja timeline yang di apa namanya yang sudah direncanakan oleh Komisi TA ya teman-teman ya. Jadi pasti nanti tanyakan Pak Anom gitu selaku penanggung jawabnya gitu. Silakan. Jadi kapan itu mesti prosesnya, terus kapan ujiannya. Begitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin pertanyaannya biar konteksnya jelas, kalau Pak Surya mungkin lebih kepada penulisannya gitu ya. Ya saya pun selaku Koprodi juga nggak mesti bertanya dulu kepada Pak Anom, kapan menyelenggarakan ujian dan lain sebagainya gitu. Dalam proses ujian proposal maupun ujian TA-nya. Saya pikir itu teman-teman. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bapak Suartana. Kita melanjutkan ke pertanyaan selanjutnya dari Raihan Akbar Maulana dengan pertanyaan terkait lampiran. Tadi Bapak menyebutkan jika kode snippets terlalu panjang bisa dibawa ke lampiran. Jadi, jika saya ingin menempatkan kode di bagian utama proposal atau TA, itu apakah tinggal menyebutkan saja seperti pada lampiran? Baik, kepada Bapak dipersilakan untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Ya, untuk potongan kode tersebut bisa benar ya bisa disebutkan demikian saja di bagian utama. Misalkan kalau itu terlalu panjang, jadi kodenya ditaruh di lampiran, di bagian utamanya hanya dijelaskan seperti dijelaskan pada lampiran berapa. Demikian. Itu benar sih demikian. Nah, tapi kalau kodenya cukup nggak terlalu panjang, cukup singkat, itu bisa ditaruh langsung di tabel sebagai tabel di dalam bagian utama. Ya, demikian jawaban saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Surya atas jawabannya. Diingatkan kembali kepada para peserta yang ingin menanya dapat mengajukan pertanyaan melalui fitur raise hand ataupun melalui kolom chat dengan format nama underscore pertanyaan.
Baik, dikarenakan tidak ada lagi pertanyaan dari peserta, maka dari itu untuk sesi diskusi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kepada Bapak Igede Surya Rahayuda MKOM yang telah menyampaikan materi workshop tugas akhir 2025 yang sangat luar biasa. Sebelum diakhiri, izinkan saya untuk menyimpulkan materi yang sudah diberikan oleh Bapak Igede Surya Rahayuda MKOM. Program Studi Informatika FMIPA Udayana mensyaratkan mahasiswa untuk menyusun proposal dan tugas akhir sesuai pedoman yang terstruktur dan baku. Penulisan mencakup format teknis seperti ukuran kertas, margin, jenis huruf, hingga sistem penomoran halaman. Untuk isi proposal, terdiri dari bagian awal, dari sampul hingga daftar lampiran, bagian utama yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metodologi, serta jadwal pelaksanaan, dan bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka dan lampiran. Lalu, tugas akhir memiliki struktur yang lebih lengkap, termasuk abstrak dwibahasa, pendahuluan, tinjauan pustaka teoritis dan empiris, analisis dan perancangan, hasil dan pembahasan, hingga kesimpulan. Penulisan juga wajib mengikuti kaidah ilmiah, termasuk format sitasi, dengan contoh APA atau IEEE, serta penempatan tabel dan gambar. Semua struktur ini harus dipahami agar penulisan proposal dan tugas akhir dapat memenuhi standar akademik yang ditetapkan. Sebelum menuju ke acara berikutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Sesi ini akan dilakukan bersama pembicara dan seluruh peserta. Dimohon kepada peserta untuk mengaktifkan kamera karena sesi dokumentasi akan segera dimulai. Kepada panitia yang bertugas, saya persilahkan untuk melakukan dokumentasi. Sesi dokumentasi akan saya pandu dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Igede Surya Rahayuda MKOM selaku pembicara yang telah memaparkan materi pada hari ini. Baik, hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara workshop tugas akhir 2025 pada hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan oleh pembicara kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, kami mengingatkan kembali kepada para peserta yang belum mengisi link absensi agar segera mengisi tautan yang telah dibagikan melalui kolom chat. Saya selaku perwakilan panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama berlangsungnya acara. Setelah acara berakhir, para peserta dipersilahkan untuk meninggalkan room meeting ini. Akhir kata, kami tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya dan salam sejahtera untuk kita semua.
Recording stopped.